Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bangun pagi-pagi, kita mendapatkan kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Dan sore hari ini, biar kesempatan yang sangat terbatas, kita sangat terbatas di tempat ini, kita mau bawa segenap hati kita. Kita pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan puji Dia, kita akan muliakan Dia dengan segenap hati kita. Amin, saudaraku. Terima kasih Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Ada sebab anugerah-Mu. Kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Ku. Ada sebab anugerah, ku ada sebab anugerah-Mu. Amin Yesus, ku ada berterima kasih sore hari ini. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Sekarang ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Saya cepat bangkit berdiri semua. Ku ada sebab anugerah-Mu. Biar ini menjadi satu pengakuan di hadapan Tuhan, bahwa kita ada sebagaimana kita ada karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sore hari ini mari kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, sebab karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, haleluya Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Yesus, kami mau berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami mau berterima kasih Yesus buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Hanya ini ya Tuhan yang dapat kami naikkan kepada Engkau, yaitu ucapan syukur kepada Engkau yang keluar dari hati kami Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Hidupku sekarang ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Angkat kedua belah tanganmu saudaraku, naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, sampai kapanpun kami tidak dapat balas kasih-Mu yang besar Tuhan. Hanya hati ini yang mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih lebih dalam lagi. Amin. Oh, haleluya Yesus. Amin. Yesus. Haleluya. Yesus. Terima
Tuhan. Ini rasa syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hari Yesus. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. La 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 la. Ya la 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 la. La 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 la. Ya la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Hidup kami karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapa kami Tuhan di hadapan? Siapa kami Tuhan? Siapakah kami Tuhan? Hingga kami beroleh kasih karunia begitu besar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupanku. Sungguh besar Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu begitu heran dalam hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau datang, kami ucap syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudaraku. Saudaraku, kita ada saat ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan sore hari ini, apa yang dapat kita balas kepada Tuhan? Kita tahu, sampai kapanpun kita tidak dapat membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Namun sore hari ini, kita mau datang pada Tuhan dengan hati yang sungguh. Kita akan puji Dia, kita akan tinggikan Dia. Tuhan tidak melihat suara kita yang merdu Tuhan, tapi Tuhan melihat hati kita. Sebab itu mari kita puji Dia dengan segenap hati kita. Amin saudaraku. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku selamat.
jempol kita diangkat lebih tinggi lagi. Kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi. Tuhan Yesus baik, amin Tuhan, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Yesus tiada berkesudahan, amin. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, amin, haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagi kami Tuhan, amin. Hari berganti hari, tetapi tetap kulihat kasih-Mu Tuhan, amin Yesus. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh baik, amin, haleluya. Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat-sangat baik Tuhan, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan ya, kita akan sama-sama. 2, 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya Yesus. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Sungguh dahsyat Dia dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Gembala ya saudaraku. Saya persilakan Om, mari. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan pujian dari Mazmur 133, Silih Pikahema.
Saudara tahu kan, berbahagialah orang yang dekat dengan Tuhan. Duka cita indana berpekar sepenana wargi-wargi saiman silipika heman. Duka cita indana berpekar sepenana wargi-wargi saiman jubahnya turun kawas embun di Gunung Hermon nungocor kabukit Sion tak kadinya bakal tumibana berkat-berkat Gusti Nu mulia serta keuripanana dugika salalamina. Duka cita indahna turkare sepenana wargi-wargi saiman silih pika heman. Duka cita indahna turpikar sepenana wargi-wargi saiman silih pika heman. Kawas minyak di mastaka arut kajenggotnya jeung jubahna turun kawas remis di Gunung Hermon nungocor ka Gunung Sion tak kadinya bakal tumibana berkat-berkat Allah Nu mulia serta kahuripanana dugika salalamina. Duka cita indahna terpikara sepenana wargi-wargi saiman silih pika heman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Ada yang mengerti artinya? Tetapi kalau dilihat dari Mazmur 133 isinya tentang kerukunan. Di mana ada kerukunan di situ ada kesatuan. Di mana ada kesatuan maka berkat Tuhan akan dicurahkan ya saudaraku. Dengan kita bersatu maka kita akan menjadi gereja yang kuat. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kita akan baca ayat sepekan kita. Tolong ditampilkan. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan ketiga. Saya jemput saudara bangkit berdiri semua. Dua, tiga. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Kita akan persiapkan segenap kehidupan kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yaitu Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan begitu mulia dalam kehidupan kita. Kasih pengorbanannya begitu mulia. Dia Allah yang rela
mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu dan semua pengorbanan-Mu. Kau rela mati untukku, menanggung semua dosaku. Betapa besar kuasa-Mu, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau menyembuhkan sakitku, Kau memulihkan hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Di dalam hidupku Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik selamanya. Dia sangat baik. Di dalam hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih. Besar kasih dalam hidup kami Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu dan semua pengorbanan-Mu. Kau rela mati untukku, menanggung semua dosa. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Amin Yesus. Di dalam hidupku Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik. Dia sangat baik. Di dalam hidupku. Biar musik tetap mengalunkan pujian ini, saudaraku. Kita patut merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua sudah mengecap, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa Dia dalam kehidupan kita. Sore hari ini, biar pujian ini bukan hanya menjadi sekedar pujian, tapi benar-benar menjadi satu ungkapan kita kepada Tuhan, pernyataan kita kepada Tuhan bahwa Dia Yesus yang baik dalam kehidupan kita. Dia sangat baik dan sungguh-sungguh sangat baik. Saudaraku yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, angkat tangan kita, naikkan syukur kepada Tuhan. Oh haleluya Yesus, angkat pujian ini
pujian ini dengan sungguh-sungguh kami, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita ungkapkan kepada Tuhan sampai kita benar-benar merasakan bahwa Dia benar-benar baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Di dalam hidupku Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Di dalam hidupku. Saya mohon semua tidak terkecuali angkat pujian ini, baik yang ada di operator ya saudaraku. Tolong LCD-nya ditutup sebentar ya saudaraku. Tidak ada tulisan, kita tutup mata sungguh-sungguh kepada Tuhan. Angkat tangan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Di dalam hidupku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh-sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Di dalam hidupku Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau rela menderita bagi kami Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan, Engkau sudah menderita Tuhan. Haleluya, Engkau sudah menanggung hukuman bagi kami Yesus. Haleluya, Engkau yang sudah menyembuhkan kami, Engkau yang sudah memulihkan hidup kami. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
duduk menyembah kepada Tuhan sejenak, berikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Oh haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kasih Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Saudari Mona Lisa masuk ke dalam doa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saudari Mona Lisa masuk dalam doa. Kami sangat Terima bersyukur kasih ya Tuhan, Haleluya. oleh karena kebaikan-Mu kami masih ada sampai hari ini. Haleluya. Tidak akan pernah dapat kami bisa membalas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan atas kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah lupa Bapa memberikan kami anugerah-Mu. Setiap saat, bahkan setiap detik, Engkau selalu baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu atas kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan di dunia ini, semua bertujuan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Bapa, kami menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu Bapa. Bila semuanya berkenan di dalam-Mu Tuhan. Sebentar kami akan diisi renungan firman Tuhan. Biarlah firman ini mengajar kami, mendidik kami, bahkan menegur kami di dalam kesalahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu yang sudah dipersiapkan. Biarlah benih itu boleh jatuh di tanah yang baik di hati kami, sehingga boleh berbuah manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, ampuni kami Tuhan. Kalau di hari ini kami banyak melakukan segala kesalahan di hadapan, mungkin kami mengecewakan-Mu Tuhan. Namun inilah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan. Layakkan kami Tuhan, ampuni kami Bapa, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kepercayaan Tuhan sore hari ini untuk menyampaikan firman-Nya Tuhan, gitu ya, bukan firman-Nya saya, tapi firman-Nya Tuhan yang akan Tuhan sama-sama bagikan kepada kita, bukan hanya untuk Bapak Ibu tapi untuk saya juga ya. Kita sama-sama akan dikuatkan, kita sama-sama akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, kita siapkan tanah hati yang terbaik. Dari awal lagu,
sampai ayat sepekan, bahkan sampai lagu firman Tuhan. Sepertinya Tuhan sedang meneguhkan saya gitu ya, dengan kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Yohanes pasalnya yang ke-15, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 9 dan ayatnya yang ke-13. Ayat 9, seluruh kaum wanita, dan ayat 13, seluruh kaum pria. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 9 dan ayat 13. Ayat 9, seluruh kaum wanita, dan ayat 13, seluruh kaum pria ya. Sudah dapat semua? Setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sekali lagi ya, kaum pria ya, tidak terdengar suaranya. 1, 2, 3. Kalau ayat sepekan bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Injil Yohanes 15 ayat 13 bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Terima kasih. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ini ada dua macam kasih, ya. Ada dua macam kasih yang diberitahukan gitu ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama, kasih Bapa kepada kita. Yang kedua, kasih kita kepada sesama, gitu ya. Yang pertama, bahwa Allah telah mengasihi kita, Bapa telah mengasihi kita, gitu ya. Dan yang kedua, bilang bahwa kita harus mengasihi sesama kita, gitu ya. Ayatnya yang ke-15, aku tidak menyebut ayatnya yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Terus ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau Bapak Ibu baca di satu perikop ini berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita dan kasih kita harus mengasihi sesama kita. Tapi yang akan kita bahas saat malam hari ini adalah kasih Bapa, gitu ya. Kasih Bapa kepada kita. Kasihlah yang mempersatukan kita dengan Allah. Ya, karena kasih kita dipersatukan dengan Allah. Karena kasihlah dosa kita dihapuskan. Amin. Karena kasih Bapa, dosa kita dihapuskan. Ya, apa kasih? Pertanyaannya, apa kasih dan siapa kasih? Ya. Yang pertama, kasih adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu adalah perasaan sayang. Ya, enggak mungkin Bapak Ibu enggak tahu tentang kasih, gitu ya. Bapak Ibu mengasihi suami, mengasihi saudara, istri mengasihi suami, suami mengasihi istri dan anak-anak, gitu ya. Kalau dalam Wikipedia itu kasih itu adalah persahabatan manusia dengan Allah. Itu kasih, itu disebut kasih, persahabatan manusia dengan Allah. Terus pertanyaan yang kedua, siapa kasih itu? Kasih adalah 1 Yohanes 4, 1 Yohanes pasalnya yang keempat, 1 Yohanes pasalnya yang keempat, 1 Yohanes 4 ayat 7
Di sana ya ada ayat 7 sampai ayat yang ke-21, perikopnya adalah, boleh Bapak Ibu sama-sama bacakan, perikop aja. 1, 2, 3. Pertama tadi pertanyaannya, apa kasih itu? Kasih itu perasaan sayang. Tapi kalau di Alkitab definisi kasih, Allah adalah kasih. Gitu ya, bukan Allah mempunyai kasih. Tapi Allah sama dengan kasih. Ya, kalau di ayatnya yang ke-16, 1 Yohanes 4 ayat 16 bilang begini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tetap berada dalam kasih sama dengan tetap berada dalam Allah. Jadi Allah sama kasih, Allah itu kasih gitu ya. Allah itu sama kasih itu sama. Kalau kita tetap berada dalam kasih itu sama dengan kita berada di dalam Allah. Kalau hidup kita tinggal di dalam Allah, pasti kita akan menjadi orang yang punya kasih. Amin. Jangan terlalu tegang, nanti saya tambah gugup. Ya. Ada juga yang mengartikan bahwa kasih adalah saat kita beri yang terbaik buat orang lain. Kasih adalah di mana saat kita memberikan yang terbaik untuk orang lain. Ya. Ketika saya kasih contoh misal kayak ketika kita menyembah Tuhan, kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik itu bukan masalah uang yang kita bawa berapa banyak. Yang terbaik itu bukan masalah seberapa rajin ya. Saya nggak pernah bolos nggak pernah. Kalau ibadah nggak pernah bolos. Tapi yang terbaik masalah hati kita bawa seberapa baik untuk Tuhan. Ya, yang terbaik itu masalah hati kita seberapa besar kita kasih hati kita untuk Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Itu satu pasal membahas tentang kasih. Lengkap ya, membahas tentang kasih. Bukan lagi kasih yang didefinisikan oleh dunia, tapi kasih yang didefinisikan oleh firman Tuhan. Kasih itu apa? Kasih itu bagaimana gitu ya. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Ayat 13 bilang begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa? Karena iman dan pengharapan ketika kita ada di dunia ini kita berharap sama Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Ya kita mengasihi juga. Tapi ketika kita meninggal, ketika kita masuk sorga, ketika kita ada dalam kerajaan sorga, iman pengharapan itu udah gak perlu lagi. Kita udah di sorga. Kita mau berharap apa? Kita sudah di sorga. Iman pengharapan itu udah gak perlu. Tapi kasih akan tetap ada. Karena tadi Allah itu kasih. Ketika kita di sorga, kita memuji Tuhan dengan kasih. Kita menyembah Tuhan dengan kasih. Kita mengasihi Tuhan. Ya, makanya di sini 1 Korintus 13 ayat 13 bilang iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar itu kasih. Tadi ayat 8 bilang kasih enggak akan berkesudahan. Ya. Apakah kasih Bapa itu berlaku hanya saat Yesus datang ke dunia? Boleh bantu jawab? Apakah kasih Bapa itu hanya berlaku pada saat Yesus datang ke dunia? Iya apa tidak? Coba saya mau ini ya. Review. Coba yang bilang iya, angkat tangan.
Yang bilang iya angkat tangan. Apakah kasih Bapa itu hanya baru berlaku saat Yesus datang ke dunia? Yang bilang tidak angkat tangan. Saya bingung sama Bapak Ibu ya. Iya tidak, tinggal angkat tangan. Bilang tidak, ya enggak angkat tangan. Coba yang sekali lagi. Yang jawab iya angkat tangan. Yang jawab tidak angkat tangan. Kenapa enggak ada yang angkat tangan? Gak usah takut, gak akan dihukum. Sekali lagi ya, terakhir. Kalau enggak saya sudah berdiri semua. Enggak. Yang bilang iya angkat tangan. Kasih Bapa baru berlaku saat Yesus datang ke dunia apa? Sudah ada sebelumnya. Coba yang bilang iya angkat tangan. Yang bilang tidak. Coba yang bilang tidak, yang tinggi-tinggi. Gak berani ya. Saya kasih satu contoh. Kejadian 3, kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Ya, kitab Kejadian, kitab yang pertama dalam Alkitab ya. Kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Boleh tolong bantu saya, Saudara Kevin? Ayatnya yang ke-21, ayat 22, Saudari Foni. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Terima kasih. Nanti aja ayat 22 ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu tahu saat Tuhan membuat pakaian ini kondisinya lagi seperti apa di Taman Eden? Coba intip sedikit. Pasal 3, perikopnya apa? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Tuhan membuat pakaian untuk manusia, kondisinya lagi kacau di Taman Eden karena manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan buatkan pakaian, Tuhan pakaikan, ibaratkan gini ya, saya jahitkan pakaian untuk anak saya pakaikan. Bukan hanya habis dibuat, ini pakai sendiri, enggak. Tapi dipakaikan. Itu salah satu bukti dari kasih Tuhan. Dari kitab Kejadian sudah ditulis kasihnya Tuhan. Sudah tercatat jelas kasihnya Tuhan kepada manusia. Bahkan ayatnya yang ke-22, tolong bacakan. Kejadian 3 ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih. Di ayat 22 bilang bahwa Tuhan bilang, manusia ini udah kayak Tuhan, tahu tentang yang baik, tahu tentang yang jahat. Ya. Nanti kalau mereka ambil lagi buah pohon itu, mereka nggak bisa mati, bisa hidup selama-lamanya, gitu ya. Ayatnya yang ke-23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Bapak Ibu tahu kenapa manusia diusir? Bukan karena Tuhan merasa disaingi, tapi Tuhan gak mau manusia hidup selama-lamanya dalam dosa. Makanya manusia ini diusir dari Taman Eden. Tuhan gak mau manusia hidup selama-lamanya, tapi hidup di dalam dosa. Makanya dia dikeluarkan dari Taman Eden, supaya dia gak ambil buah pohon itu, dan dia hidup selama-lamanya, tapi berdosa. Gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah merencanakan penebusan. Bukan berarti kita dibuang, manusia dibuang di bumi, dikeluarkan dari Taman Eden, dan gak bisa kembali ke sorga. Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika kita mau dibaptis,
Ketika kita mengaku Dia adalah Tuhan, sorga adalah jaminan hidup kita. Amin. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya. Firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang hidup karena iman. Orang yang tidak melihat tapi percaya. Kita enggak bisa lihat Tuhan. Ya, tidak seperti saya ketika saya melihat Bapak Gembala. Atau Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat saya. Tapi karena iman, kita percaya Dia adalah Tuhan. Ya, jadi bukan saat Tuhan Yesus diutus ke dunia baru, oh Bapak tuh sayang ya sama. Tapi dari dulu, bahkan ya manusia dalam kondisi dia berdosa, Tuhan mau buatkan dia pakaian. Dipakaikan lagi. Ya, bahkan Tuhan udah merencanakan visi misinya Tuhan untuk manusia ke depannya tentang penebusan. Satu lagi contoh, 2 Tawarik pasalnya yang ke-33. Dua Tawarik pasal 33. Sudah? Coba kita baca sama-sama perikopnya aja. 1, 2, 3. Berarti belum dapat. Saya tunggu lagi ya. Perikopnya saja, 2 Tawarik pasal 33. Kita baca perikopnya dulu. Sudah? 1, 2, 3. Raja Manasya. Ini udah dilewatin ya sama pembacaannya, renungannya pemuda remaja. Raja Manasya ini, dia adalah anak dari Raja Hizkia. Kalau Raja Hizkia, ya kalau saya baca dalam ayat yang kedua, 2 Tawarik 33, ayat 2, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Dia berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi bapaknya ini, Raja Hizkia ini adalah raja yang baik gitu ya. Dia raja yang membuat bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan, merayakan Paskah, beribadah kepada Tuhan. Dia mengeluarkan perintah, ayo kita beribadah kepada Tuhan, kita kembali beribadah kepada Tuhan. Itu Raja Hizkia. Ketika dia punya anak namanya Manasya, malah Manasya ini sebaliknya. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Gitu ya. Ketika kepemimpinannya beralih, anaknya menghapus kebaikan bapaknya. Gitu ya. Udah dibangun sama bapaknya bagus-bagus, dirombak dan dibuat jahat sama anaknya. Sedikit kita akan lihat kejahatannya Raja Manasya ini. Yang pertama ayat 3. Ayat 3 boleh tolong Saudara Viko bacakan. 2 Tawarik 33 ayatnya yang ketiga. Dua Tawarik 33 ayatnya yang ketiga. Tolong berdiri supaya kedengeran suaranya ya. Terima kasih. Ia mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh didirikan oleh Hizkia gitu ya. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan. Dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia. Bukit-bukit pengorbanan ini bukan untuk Tuhan, tapi kepada berhala. Gitu ya. Jadi bapaknya ini udah robohkan berhala-berhala gitu ya. Kayak tempat-tempat berhala dipersembahkan udah dibuang gitu ya. Tapi sama Hizkia diambil lagi. Yang kedua,
ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 5. Tolong Saudari Selin bacakan. Dua Tawarik 33 ayat 5. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu tahu di ayat 5 ini bilang apa? Ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Kalau bahasa sederhananya, dia itu menyembah berhala di gereja. Dia itu menyembah berhala di rumah Tuhan, di gereja, di bait Allah. Ayat 6 akan saya bacakan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lembah Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, sihir, menghubungi para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Banyak, sampai firman Tuhan bilang dia melakukan banyak yang jahat. Bukan hanya dia melakukan yang jahat, tapi dia melakukan banyak yang jahat. Tapi Bapak Ibu, suatu ketika dia jadi tawanan, dia diikat dengan rantai, ya. Ayatnya yang ke-11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dia jadi tawanan di Babel. Seorang raja jadi tawanan di Babel. Ya. Ayat 17 bilang begini. Ini udah saya waktu pertama baca pasal ini saya udah greget ya. Manasye ini minta ampun jahatnya gitu ya. Tapi ketika saya baca di ayat yang ke-12, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Dan apa yang terjadi? Ayat 13, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja di Manasye, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Bayangkan, bahkan firman Tuhan tadi yang bilang ya bahwa Manasye itu melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni Manasye. Padahal tadi kita baru baca, firman Tuhan bilang dia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Dia bukan hanya berbohong, tapi dia bunuh anak-anaknya sebagai korban kepada Baal. Dia membakar korban di dalam di dalam rumah Tuhan. Ya, dia melakukan ramal, dia memanggil dukun-dukun ya, istilahnya dukun ya, penglihat arwah. Dia memanggil dukun. Banyak yang jahat di mata Tuhan. Dia menimbulkan sakit hatinya Tuhan, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa Manasye. Bukan hanya mendengarkan Bapak Ibu, Tuhan memulihkan keadaannya Manasye. Saya bukan mau bilang tentang Manasye, tapi kasih karunia Tuhan sudah ada sebelum kita ada. Anugerahnya Tuhan sudah ada sebelum kita ada. Sebelum Yesus diutus, anugerahnya Tuhan sudah ada. Gitu ya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupannya Manasye itu, Tuhan gak akan pernah permasalahkan masa lalu kita kalau kita datang kepada Tuhan. Walaupun kita bilang, Tuhan saya kan dulu perokok, Tuhan saya dulu suka minuman-minuman keras, Tuhan saya dulu begini, Tuhan saya dulu begini Tuhan.
Saya dulu pernah pergi ke dukun Tuhan. Saya dulu akar pahit Tuhan. Saya dulu begini Tuhan. Tuhan gak akan perhitungkan masa lalu kita ketika kita datang rendahkan diri kepada Tuhan dan minta ampun. Yang penting datang dan merendahkan diri ya. 2 Samuel 12. Dua Samuel pasalnya yang ke-12. Sedikit cerita tentang Raja Daud. Di sini tentang Raja Daud ya ceritanya. Waktu itu ketika dia prajurit-prajuritnya sedang berperang, Raja Daud ini tinggal di istananya. Dia nggak ikut berperang. Dia berdiri di sotoh kerajaannya di teras gitu ya. Ketika dia lagi berdiri lihat-lihat pemandangan gitu ya. Dia lihat ada seorang wanita yang sedang mandi. Dia tergoda, dia panggil wanita itu. Wanita ini, suaminya itu prajuritnya Raja Daud. Karena Raja Daud, wanita ini sudah hamil, Raja Daud suruh si suaminya wanita ini untuk ada di paling depan dalam peperangan. Supaya cepat mati, gitu ya, supaya dosanya tidak terungkap. Matilah suami wanita itu. Dan dia mengambil wanita ini menjadi istrinya. Tapi dia sudah melakukan dosa. Ya. Ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ini berarti Tuhan ya. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah mengampuni dosamu itu, engkau tidak akan mati. Daud mengakui dosanya. Ya. Daud datang kepada Tuhan, dia mengakui dosanya. Dalam Mazmur pasal 51 itu ada pengakuan dosa, itu pengakuan dosanya Daud dalam satu pasal itu ya. Dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku, jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan membuang aku dari hadapanmu Tuhan. Gitu ya. Yang penting kita mengaku, merendahkan diri. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Kalau kita mengaku, saya undang pemain musik, singer. Kalau kita mengaku, kita datang kepada Tuhan. Gak mungkin kok Tuhan gak merendahkan, Tuhan gak mengampuni kita. Ya, kita sudah lihat beberapa contoh tadi tentang kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Gak akan pernah berakhir. Bapak Ibu, sekalipun kita melakukan dosa, kasih-Nya Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi seperti Raja Daud, apa yang kita lakukan kita akan pertanggungjawabkan di hadapannya Tuhan. Bukan berarti karena Tuhan mengasihi kita, kita seenaknya berbuat dosa. Hidup di dalam dosa, terikat dalam dosa, melekat dengan dosa. Tapi karena kasih Tuhan, ketika kita sadari kasih Tuhan harusnya kita selalu minta ampun sama Tuhan. Saya akan menutup dengan satu ilustrasi. Ada seorang suami istri, mereka ini kaya, ini ilustrasi ya. Terus mereka berdoa, Tuhan aku pengen anak yang terbaik, kami pengen Tuhan kasih kami anak yang terbaik dari Tuhan. 7 tahun mereka menikah, akhirnya istrinya hamil. Terus
Habis itu melahirkanlah istrinya dan anaknya laki-laki. Ketika anaknya lahir, seneng kan? Namanya baru punya anak pertama pasti seneng. Terus sudah 7 tahun dinantikan, pasti sangat-sangat senang. Tapi ketika itu dokter bilang sama seorang bapak ini, "Bapak, anakmu ini cacat. Pertumbuhannya itu gak akan seperti anak-anak yang lain. Anakmu cacat." Mereka terima apa yang Tuhan kasih. Mereka yakini bahwa apa yang Tuhan kasih itu yang terbaik gitu ya. Setelah itu anaknya mulai agak dewasa. Terus suatu pagi anaknya berpikir begini, aku mau kasih yang terbaik untuk papaku gitu ya. Dia bikin roti, rotinya gosong. Dia bilang gak apa-apa, dia nggak tahu mungkin ya kalau rotinya itu gosong. Dia langsung ambil rotinya, dia kasih selai. Oh mungkin kalau yang banyak dia kasih selai kacang. Kalau selainya banyak pasti enak, pasti papa suka. Dia kasih selainya banyak. Terus yang kedua, dia bikin telur. Dia berpikir kalau aku bikinnya cepat-cepat pasti papa seneng. Jadi telurnya cuma ditaruh terus diangkat. Jadi mentah. Terus yang ketiga dia buat kopi untuk papanya. Dia berpikir kalau kopinya 2 sendok aja udah enak, apalagi 5 sendok. Jadi dia kasih 5 sendok kopi. Ya, dia kasih 5 sendok. Betapa pahitnya kan? Sudah itu dia langsung taruh di tempat, terus dia bawakan kepada papanya. Terus dia bilang begini, papa hari ini aku masak makanan spesial untuk papa. Dia rasa itu yang terbaik, yang dia punya dia mau kasih ke papanya, yang dia bikin dia mau kasih ke papanya. Tapi rotinya gosong, telurnya mentah, papanya makan 1 suapan. Papa enak, sampai habis. Kedua papanya makan telurnya, enak papa, iya aku loh pak yang masak itu pak, oh iya enak loh ini gitu. Padahal telur mentah. Yang ketiga papanya minum kopinya, enak pak kopinya, enak, oh iya aku tahu pasti papa suka kopiku. Terus papanya peluk, terima kasih kamu anugerah terindah dalam hidup papa. Bapak ibu, anak itu ibaratkan kita, gak ada yang dapat kita balas kepada Tuhan. Kita mau kasih apapun kita gak bisa balas kebaikannya Tuhan. Mungkin kesempurnaannya kita nggak sebanding dengan Tuhan, tapi Tuhan mau terima kita apa adanya karena kasih-Nya kepada kita. Dia terima kita apa adanya karena Dia sayang sama kita. Karena Dia mengasihi kita. Walaupun kita datang sama Tuhan, Tuhan aku cuma punya uang 2.000. Tuhan menghargai setiap usaha kita. Tuhan aku cuma punya segini. Tuhan menghargai setiap pemberian kita. Yang penting kita datang dengan segenap hati. Tuhan gak akan menilai apa yang kita bawa. Seberapa banyak yang penting hati kita. Mau datang sama Tuhan. Seperti Manasya, dia datang. Dia merendahkan diri, dia berusaha. Supaya Tuhan mau mengampuni dia. Tuhan ampuni? Tuhan gak ampuni? Tuhan ampuni Manasya. Sebanyak apa dosa kita Bapak Ibu. Kemarin Tuhan saya baru melakukan dosa. Ketika kita datang hari ini Tuhan gak akan mungkin bilang tidak. Kasih Tuhan tidak akan berakhir dalam kehidupannya kita. Terima kasih Tuhan. Kami gak akan berhenti mengagumi Engkau. Mau diselami pakai pikiran kami pun kami gak bisa menyelami kebaikannya Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan saat manusia berdosa Engkau buatkan mereka pakaian. Engkau pakaikan mereka pakaian Tuhan. Bahkan di saat kami berdosa Engkau tebus dosa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Haleluya, tempat berlindung.
ketika kita mau datang sama Tuhan. Hari ini pun kita datang. 1 jam yang lalu Tuhan, aku baru berbuat dosa. Tuhan gak mungkin gak mengampuni Bapak Ibu. Walaupun kadang kita sibuk sama urusan kita sendiri, kadang kita tidak begitu meresponi Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Kadang kita sering menyakiti hatinya Tuhan, tapi kasih-Nya Tuhan tidak akan berakhir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat pujian ini. Sungguh indah Kamu. Sungguh indah Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang datang pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih Tuhan. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang telah memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh indah Engkau Tuhan. Engkaulah menara kekuatan kami, menara perlindungan kami. Amin Yesus. Dengan kasih Kristus saya mohon Bapak Anan maju ke depan untuk masuk dalam doa. Membutuhkan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Amin Yesus. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah yang kami dengar adalah firman yang hidup. Biarlah kasih Allah yang disampaikan ada di dalam setiap hati yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kasih itu menguasai kami. Biarlah Engkau bertambah-tambah di dalam kehidupan kami dan kami berkurang-kurang. Biarlah kuasa daripada Allah menguasai kami ya Tuhan. Supaya kasih itu hidup di dalam tiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Firman yang indah yang kami dengar. Biarlah kami saling mengasihi satu sama lain. Mengampuni. Mengingatkan. Biarlah kami di dalam Engkau tetap taat dan setia ya Tuhan. Kami tahu di dalam setiap hari kami mungkin sengaja tidak sengaja melakukan dosa itu Tuhan. Kami tahu Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Itu bukan berarti kami harus berbuat dosa lagi ya Tuhan. Kami mau komitmen bertobat ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mau seperti Engkau. Roh Kudus, jamah setiap hati yang hadir di tempat ini. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa ilahi yang dahsyat dan luar biasa. Bentuklah kami seperti karakter Allah sendiri, yaitu kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambahkan lebih lagi hikmat daripada Engkau. Rahasia firman-Mu disingkapkan. Bahkan kami semua yang hadir jemaat-Mu ya Tuhan, diberi pola pikir yang benar. Supaya kami tetap di dalam Engkau. Terima kasih Bapa.
Ntar lagi kami akan memberikan persembahan daripada Engkau. Sucikan, kuduskan mata uang kami, persembahan sedikit atau banyak. Biarlah kami memberi dengan sukacita. Terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat firman Tuhan yang sudah datang pada kita sore hari ini lewat hambanya. Biarlah Tuhan pakai hambanya yang masih muda ini lebih hari lebih indah lagi di dalam Tuhan. Saya percaya semua kita sudah dikuatkan, diteguhkan, dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, damainya hatiku. Haleluya. Damainya jiwaku, Tuhan Yesus mengasihiku. Bahagia hidupku, Yesus sungguh mengasihiku. Dia baik, dia baik, Yesus sungguh baik bagiku. Dia baik, dia baik, Yesus sungguh baik bagiku. Damainya jiwaku, Tuhan Yesus mengasihiku. Bahagia hidupku, Yesus sungguh mengasihiku. Dia baik. Mari saudaraku saja pun makin berdiri. Amin. Yesus sungguh baik bagiku. Dia baik, dia baik, Yesus sungguh baik bagiku. Dia baik, dia baik, dia baik, Yesus sungguh baik bagiku. Dia baik, dia baik, Yesus sungguh baik bagiku. Yesus sungguh baik bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus sungguh baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati persembahan saudaraku. Kita akan tutup ibadah kita. Nanti Bapak Gembala tutup doa. Puji Tuhan, sebelum saya doa berkat, saya akan menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, mengenai daya angkut, ya, antar jemput. Kami ini merasa terlalu berat gitu ya, karena mobilnya juga sering rusak, lalu ya tidak cukup, ya. Jadi setiap kali kurang,
Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan saya minta dengan bijaksana supaya adakan persembahan extra kolektor ketiga khusus untuk mobil. Karena yang antar jemput kan perlu solar, bensin ya, solar. Lalu perbaikan juga, begitu ya. Tapi saya tidak akan bicara banyak, baru kali ini saya ngomong soal uang ya. Jadi mohon supaya Bapak Ibu mengerti bahwa ini membutuhkan keuangan untuk antar jemput. Ya, kita tidak tahu ya, kalau yang supirnya sih tidak perlu dipikirkan ya. Cuma itu saja. Karena setiap kali saya lihat, aduh, di mana mobil? Di bengkel. Di mana mobilnya? Di bengkel. Berapa kali? Jadi kayaknya aduh, saya sendiri rasanya kok nggak nyaman gitu ya. Nah, sedangkan ya saya terus jujur aja, uang kasnya nggak cukup untuk bayar AC, bayar apa. Nah begitu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ini meringankan, tolong ya. Nanti mulai minggu depan kita akan adakan extra kolektor yang ketiga khusus untuk kendaraan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Segala hormat dan kemuliaan bagi Bapa di sorga. Engkau Allah yang maha kaya, Allah yang agung dan ajaib. Kau yang tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Dikala kami berdosa, Engkau datang menolong kami. Dikala kami bersalah, Engkau mengampuni kami. Dikala kami kekurangan, Tuhan mencukupkan. Di mana kami perlu Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih tidak ada Allah yang seperti Engkau. Di dalam dunia ini bahkan kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan setiap hari. Kalau saja diberi kesehatan, kekuatan sampai saat ini oleh kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, segala usaha pekerjaan umat-umat Allah, Engkau memberkati dan memberkati dengan limpah ruahnya, apapun yang mereka kerjakan, mendatangkan keuntungan, bekerja di sawah, di ladang, di kantor, di toko, di gudang, di mana, di peternakan, dimanapun berada, Engkau tetap memberkati. Sehingga mereka hidup dalam kecukupan dan tidak ada kekurangan. Kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini karena kami telah dengar firman Allah dan dibekali kembali supaya kami dapat membaharui hati kami untuk terus kami meminta ampun kepada Tuhan dan kami berhenti tidak melakukan hal-hal yang dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, sebentar kami pulang. Sertai kami dalam perjalanan, tibakan di rumah dengan segala selamat, berjalan kaki ataupun menaik kendaraan, Tuhan tetap menyertai kami sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat dari Allah yang turun dari sorga lewat Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Doa ini kami naikkan dengan penuh iman dan ucapan syukur. Tuhan sudah memberkati kami sekalian. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Amin.